Shalom, jumpa lagi dengan saya yang menerangkan suratan Kolose. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23 terkena tirai dengan 2 kerubium. Ya, tirai, pintu tirai. Lantas 2 kerubium itu yang ada di dalam tutupan grafirat, tutupan peti. Di situ ada 2 malaikat, yaitu 2 kerubium itu. Jadi tutupan peti ada 2 kerubium. Ya, itu pintu tirai dan 2 kerubium. Keilahian dalam daging. Maksudnya keilahian, ya, kerohanian di dalam daging, dalam tubuh Yesus. Jadi tubuh Yesus itu ada nilai-nilai rohani, keilahian. Kebangkitan Kristus sebagai yang sulung. Kita membaca ayat 15 sampai 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dari sini saja kita sudah memahami Yesus itu adalah wujud Allah yang tidak kelihatan. Ya. Yesus adalah wujud Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu ada di dalam tubuhnya Yesus Kristus. Itu sebabnya keilahian di dalam daging. Ia yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh Allah, dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi istilahnya itu tumplek-blek begitu, kalau bahasa Jawanya. Itulah tubuhnya Yesus, ya. Jadi makanya tubuhnya atau dagingnya Yesus itu tidak sama dengan daging manusia. Kalau manusia dikenal dengan gen, ya. Nah, sekarang sudah gen C, nanti gen alpha. Kalau ada lagi gen omega dan seterusnya. Nah, itu manusia kita. Nah, manusianya Yesus ini, ya, adalah ada nilai ilahi yang tidak sama dengan manusia kita. Dari lahir, dia dari Roh Kudus. Jadi bukan anaknya Maria itu sebetulnya. Kalau diteropong dengan keilahian, itu bukan
anaknya Yusuf dan Maria. Ya, kalau secara jasmani, ya anaknya mereka berdua. Nah, itu cara Allah menampakkan diri di tengah manusia. Nah, sekarang kita membaca ayat pendukungnya. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya atau mata hatinya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah wujud Allah. Nah, kemuliaan Kristus itu bisa kita lihat. Nah, ini diuntukkan bagi manusia setelah Yesus naik ke surga. Nah, firman Allah ini, kalau kita membaca firman Allah, lantas kita dalam mata rohani kita melihat kemuliaan Kristus yang adalah wujud Allah. Nah, jadi kita tahu alurnya ya, kronologinya dari Allah, Yesus ke firman. Jadi nggak usah bagaimana sih melihat Yesus, nggak usah. Kita melihat firman Allah itu sama, tapi firman Allah yang diungkapkan oleh Roh Kudus. Bukan huruf-huruf begitu saja yang kita baca, tapi harus diungkapkan oleh Roh Kudus. Filipi pasal 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saya baca ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini waktu dia menjadi manusia. Ya, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah di surga itu sesuatu yang harus dipertahankan. Kalau dipertahankan, manusia kita yang harus binasa, semua masuk neraka. Nah, ini sedang mengerjakan ketebusan lewat mati di atas kayu salib. Segala dosa diserap oleh dia, sehingga kita mendapat pengampunan dosa dan diselamatkan. Kolose pasal 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Jadi seluruh kepenuhan Allah ya, yang ada pada Allah tidak tersisa, itu ada di dalam dia, ada di dalam Yesus. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi dia itu gambar wujud Allah. 1 Korintus 8 ayat 6.
Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu yang dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Dialah Allah hanya satu. Ya, Allah itu Allah Bapa. Nah, Dia menurunkan segala sesuatu yang diciptakan. Ada di dalam Dia, sebab Yesus itu adalah Tuhan. Dan Dia yang utama. Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Allah, oleh firman itu. Jadi tanpa yang dijadikan oleh Allah tidak ada segala sesuatu. Nah, yang terakhir 1 Petrus 3 ayat 22. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Nah, tadi Dia itu yang utama, Dia segala, pokoknya semua dari Allah itu ada pada dagingnya Yesus. Nah, setelah itu Dia naik ke surga, Dia kembali ke sana. Jadi kesimpulannya, yang ada pada dirinya Allah, ya, yaitu yang ilahi itu diberikan untuk sementara waktu selagi Dia ada di dalam dunia. Jadi semua keilahian Allah itu diberikan kepadanya. Setelah Dia mengerjakan penebusan dosa, ya, maka Dia mati, bangkit, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Sudah menjadi satu. Singgasana itu satu. Kerajaan juga satu. Nah, sekarang Dia sudah ada di sana. Nah, kita sekarang ada di bumi yang sudah ditebus tadi, ya. Maka kita satu di antara dua. Kita mati di dalam Tuhan, maka nanti dibangkitkan untuk menyatu dengan Dia. Atau kita masih hidup, ya, diungsikan di padang gurun, maka diubahkan. Nah, manusia yang lain itu tidak dibangkitkan. Artinya nanti selesai urusan kita, ya, yaitu kita menikmati 1000 tahun damai dulu di bumi. Nah, baru setelah itu kita pindah ke Yerusalem baru, bumi ini dibakar. Nah, orang mati di luar Tuhan
dibangkitkan untuk dihakimi. Ya, sekian. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.